Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang yang namanya pointer. Jadi ini lumayan panjang materi. Ada beberapa bagian, tapi kita akan mulai dari sini dulu. Ini kita bisa tutup saja. Belum, ini akan jadi bagian terakhir. Jadi yang pertama bahwasanya pointer itu mempunyai konsep dasar menunjuk alamat dari variabel. Maksudnya apa? Jadi kalau yang sudah kelas sebelumnya itu mungkin ada yang melihat meme Anya, itu bahwasanya dia menunjuk, terus Anyanya nunjuk lagi. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah pointer itu tidak mengetahui nilainya, dia tapi menunjuk ke alamatnya. Sehingga apabila diberikan suatu variabel katakanlah integer x sama dengan 20. Lalu kita membuat pointer dengan integer bintang PTR sama dengan ampersand x. Maksudnya apa? Maksudnya, saya menunjuk ke si PTR bilang, "Saya akan menunjuk ke alamat yang akan menunjuk ke alamat X dan mengambil nilainya," maksudnya itu. Makanya pertama, di sini ada 2 simbol kalau diperhatikan ya, ada 2 simbol. Dan perlu diperhatikan sebelum kita bahas 2 simbol ini, PTR itu pada dasarnya adalah pointer yang menyimpan alamat variabel X. Dan pointer di sini tipe datanya adalah integer. Jadi tipe data tetap ya sama-sama integer, tetapi ini rujukannya bukan integernya langsung, tetapi alamatnya. Dan ini saya jelaskan makna simbol bintang dan ampersand. Bintang itu maksudnya adalah dereference. Jadi kalau kita tuh bilang, bahasanya seperti ini, "Ya, aku adalah PTR." Karena bintang satu ya sebagai PTR ya, berarti aku adalah pointer yang akan pergi ke alamat si X dan ambil nilainya. Simbol N itu maksudnya ya berarti ini alamatnya loh, alamat si X tuh di sini gitu. Yang kamu perlu nilai X kan, ini alamatnya, intinya gitu. Simbol bintang itu dikenal dengan istilah dereference. Sementara simbol N dikenal dengan address of. Sehingga kalau kalian coba seperti ini, misalnya nih setelah kalian punya pointer yang menunjuk ke X, ingat ya ini menunjuk ke X ya, tapi bukan X. Jika kalian perhatikan, di sini print f nilai X melalui pointer ini ya. Saya akan bintang seperti ini saya run. Kalian ingat di sini saya tidak menunjuk X. Saya hanya menunjuk pointer, PTR. Saya bilang, "Aku mau nilai X." Aku mau nilai X, tapi aku nggak tahu X itu di mana, yang tahu si pointer. "Pointer, kamu ke alamat si X, karena tugasmu kamu pergi ke X terus ambilin nilai si X." Bahasanya seperti itu. Itulah pointer. Kamu pergi ke X dan ambil berapa data apa yang dia punya datanya, terus kembali ke saya. Kasih tahu data dia apa. Itu maksudnya. Yang terjadi seperti itu. Ini yang keluar adalah 20. Sehingga secara tidak langsung kita bisa mengakses variabel yang awalnya kita tidak bisa mengakses secara langsung. Karena kita bukan mengakses karena kita mengakses lewat alamat. Dan apa sebenarnya keuntungan dasar dari pointer ini? Adalah kemampuan untuk mengubah suatu nilai tanpa pernah mengubah nilai tersebut dari variabel aslinya. Variabel aslinya apa? X. Variabel yang saya edit di sini apa? Bintang PTR. Saya ubah jadi nilai 50. Ingat nih ya, mengubah nilai X menjadi 50 melalui sebuah pointer. Dan kalian bisa lihat, sekarang nilai X yang awalnya 20, sekarang menjadi 50. Padahal harus diingat ya, X itu tidak pernah saya sentuh secara langsung X-nya. Yang saya sentuh adalah pointer menuju ke X. Jadi, bahasanya yang kita suruh bukan X-nya untuk mengubah nilai, tapi bilang, "Nih, pointer, tolong kamu ke si X. Aku nggak tahu X punya apa, pokoknya ganti sama 50, udah titik." Bahasanya gitu. Saya tidak tahu X itu punya punya 20, saya nggak tahu sama sekali sebagai pointer nggak tahu ya, posisinya pointer nggak tahu.
Dia tahunya pas udah sampai si X. Oh, pas udah di X, oh kamu punya 20, tapi nih bos suruh ganti 50, udah nggak bisa apa-apa dia. Karena udah digantikan oleh si pointer. Jadi terus pada saat kita bilang X kasih data, nih bos 50, udah bukan 20 karena kita udah nyuruh tadi pas pointer kita suruhin supaya ganti si X jadi 50. Secara tidak langsung kita bisa mengubah nilai variabel tanpa menyentuh variabelnya di dalam kode. Secara langsung gitu. Ini adalah pada apa versi sederhana dari pointer. Ya, di sini sederhana ya masih ya. Karena di sini kita hanya menggunakan satu variabel masih ya. Nggak harus integer, bisa jadi float, bisa jadi double, bisa jadi char, bisa jadi string dan seterusnya. Nanti untuk yang khusus untuk char dan string ada pembahasan di bawah, terutama untuk string ya, ada pembahasan. Perlu dipahami bahwasanya tipe datanya harus konsisten antara tipe data awal dan tipe data pointernya. Jadi jangan pastikan dua ini match terus. Jangan tiba-tiba tipe datanya in terus pointernya float, ya kacau lah pasti semua. Selanjutnya kita masuk ke array. Pointer itu bisa menunjuk ke array. Maksudnya apa? Jadi kan kita misalnya punya 10 elemen atau 3 ya dalam contoh ini. Jadi ada bilangan 10, 20, 30. Kita bisa menunjuk langsung dengan pointer. Nggak perlu lagi kita yang apa? Kita bisa langsung mencari di dalam pointer, bisa elemen ke-10 tuh sangat mudah mencari dengan pointer. Kalau kita pakai itu, kita harus buka variabel array-nya, terus kita buat kotak kasih 10. Kalau ini kita bisa menggunakan cara seperti ini saja. Jadi, integer array-nya misalnya ada 3, atau bisa ada 10 bisa. Saya akan buat 3 aja ya, dalam contoh sederhana ini. Jadi ada 3, saya mau nunjuk misalnya ke yang kedua. Caranya adalah, saya pertama kasih dulu pointer ke variabel array-nya. Kalau saya nunjuk pointer ke sebuah array, yang terjadi adalah alamatnya itu di sini, posisi mulainya. Pointer pertama di sini. Satu karakteristik array adalah saat dia ngebikin array, alamatnya tuh antri urutan. Konsekuensinya apa? Kita bisa mengambil elemen berapapun dalam array hanya menggunakan pointer. Kalau mau ambil elemen pertama, cukup seperti ini, yaitu langsung tunjuk pointernya. Itu pasti keluar elemen pertama. Kalau kita mau ambil elemen kedua, ya kita tinggal tambahkan satu. Kalau mau elemen ketiga, tambah dua. Saya tunjukkan ya, elemen ketiga. Elemen ketiga. Tambah 2. Output yang keluar diharapkan adalah 30. Kalian bisa lihat seperti ini hasilnya. Sekarang elemen pertama, kedua, dan ketiga. Elemen pertama 10, elemen kedua 20, elemen ketiga 30. Hingga dia berurutan menghasilkan. Selanjutnya, pointer bisa digunakan untuk bermain dengan string array. Ingat ya, string char, sorry, bukan string array. Jadi string char maksudnya kumpulan char, ya, char yang pakai kotak terus isinya berapa jumlahnya gitu. Di sini saya pakai halo berarti ada 4 karakter. Kalau saya menggunakan char bintang, katakanlah pointer untuk char, saya bilang sama dengan str, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah jika saya persen s, maka saya akan mengeluarkan seluruh kata halonya. Karena di sini isinya adalah halo gitu. Dia akan menyusun bersama urutan ininya. Seperti ini. Yang keluar sekarang halo stringnya. Karakter pertama halo huruf apa? Huruf H. Itu. Ini mirip dengan kasusnya array. Bedanya yang dilakukan pada string. Ingat, ini itu sebenarnya sama dengan suatu hal, ada satu variabel yang sama persis dengan ini, yaitu char, str, kotak-kotak. Kalau kita bandingkan dengan array ya, itu seperti ini. A, koma, A, koma, L, L, koma, O, koma, O, tutup kurung, titik koma. Seperti ini. Ini sama persis dengan ini, dengan yang sebelah sini. Bedanya apa? Yang bedanya
Ini sebenarnya biasanya ada lagi nih, di akhirnya ada ini ya, ada char terminator string-nya. Kalau nggak salah seperti ini sih, Mo. Tapi pada dasarnya yang dimainkan apa, yang dilihat cuma ini, yang 4 ini. Jadi biasanya kalau seperti ini tuh seharusnya tetap kamu muncul terminator. Kalau perhatikan polanya sama ya, ini, 4 ini dengan pola yang di atas ini, 10, 20, 30. Ini bedanya ada 4 elemen, yang di atas cuma 3 elemen. Ini saya bisa mencari karakter ke berapapun yang saya perlukan. Saya mau cari karakter pertama, ya tinggal output dari PTRC-nya. Kalau karakter kedua, PTRC plus 1. Kalau karakter ketiga, 4 ya, ikuti aja. Itu kalau kita berurusan dengan string biasa ya, string yang biasanya bentuknya dalam bentuk kotak dulu. Terus menggunakan pointer terhadap char, terhadap string atau terhadap char gitu. Jadi dirujuk ke str tadi dari yang array str itu. Lalu ya tinggal diproses menjadi string, keluarkan PTRC-nya, lalu karakter pertama PTRC-nya kalau mau dicari tinggal bintang PTRC, selesai. Kenapa ini tidak ada bintangnya? Karena string itu bekerja dengan berjalan mengikuti memorinya ke bawah. Bedanya makanya di sini nanti muncul halo, bukan hanya doang. Kalau di sini kan kita cuma menunjuk satu poin, jadi yang diambil cuma yang cek. Dilihat seperti ini. Sekali lagi. Ya. Selanjutnya selain string, kita juga ada yang namanya array of char. Jadi kita punya bukan array of char. Ini adalah array of string sebenarnya, array str harusnya. Bukan arc tapi array str. Lebih enak. Maksudnya apa? Jadi gini, kita bisa menggunakan pointer untuk mendeklarasi kita mau bikin string ceritanya. Tapi kita mau bikin lebih dari satu string, kita buat kotak di belakang. Berarti kita menerima lebih dari satu string. Berarti bisa jadi ada beberapa string dalam cara array string kita, array str kita. Dalam kasus ini berarti ada dapa, ada abiu. Jadi ada 2 string. Kalau kalian jalankan, yang keluar adalah dapa abiu. Karena saya memprint %s untuk dapa, lalu %s untuk abiu. Sorry, ini bekas catatan awal ini hello world, belum saya ganti. Harusnya dapa. Sehingga konsekuensinya adalah pada awalnya ini kan adalah di sini kita punya kumpulan kata ceritanya. Nah, kumpulan kata ini mau kita buat lagi jadi kumpulan dalam kumpulan, kasarnya jadi array 2 dimensi. Kita bisa menggunakan bintang untuk menghindari kebingungan. Jadi bintang itu akan mewakili ukuran dari yang berapa setiap segmennya. Sementara yang kotak nggak bisa mewakili berapa jumlah isinya. Seperti itu. Jadi ini kalau di bahasa lain bisa dibilang string array of string kalau di dalam bahasa lain. Seperti itu. Terakhir, kekuatan terbesar dari penggunaan sebuah pointer itu muncul saat bicara fungsi. Masih ingat sobat ubah nilai di atas tadi di awal ya yang saya bilang belakangan. Kalau kalian perhatikan, fungsi ubah nilai isinya hanyalah sebuah integer bintang PTR nilai 100. Ya. Nilai bintang PTR 100 ya. Artinya apa? Di sini goalnya apa? Dia akan mengubah nilainya jadi 100. Kalau saya mau misalnya di sini ya katakanlah saya mau ngambil 150 lah biar lebih seru. Jadi 150. Nanti yang dicetak di sini adalah nilai yang berada di sini. Tapi perhatikan, Z awalnya adalah 0. Kalau misalnya mau kita sepakati ya, minus 50 misalnya. Awalnya minus 50, tapi saat kalian menjalankan Z ke dalam fungsi ubah nilai, konsekuensinya nilai Z akan berubah sesuai fungsi ubah nilai sehingga dia berubah menjadi nilainya menjadi 150. Dan saat kita akan ngeprint, maka nilai Z sekarang 150. Ingat, saya mengirimkan alamat dari Z ke fungsi ubah nilai yang menerima integer pointer. Ingat,
Berarti secara tidak langsung pointer bilang, "Aku akan mengubah apapun yang berada di alamat Z." Dalam kasus ini ya. Aku akan mengubah apapun yang berada dalam alamat yang di PTR ini, yang ditunjuk ke aku. Alamatnya siapa, aku nggak tahu nih alamat siapa, pokoknya akan kuubah nilainya sesuai kemauanku, yaitu 150. Berapapun nilainya akan jadi 150. Kalau 10 variabel berbeda, semuanya ditunjuk ke aku, semuanya jadi 150, nggak peduli. Hasilnya, kalian bisa lihat seperti ini. Yang muncul nilainya 150. Ingat, saya kasih berapa pertama? Minus 50. Karena dia menunjuk si ubah nilai itu menunjuk ke alamat si Z, secara tidak langsung nanti kan waktu si bintang pointer yang nongkrong, ceritanya nongkrong dia di ubah nilai, terus kata ubah nilai, "Oke, pointer, sekarang oke, bintang PTR, sekarang kamu punya tugas. Pergi ke alamat si Z, terus ubah nilai jadi 150. Alamat si Z, bos. Iya, 150 ya. Oke, dia pergi ke sana 150. Ya bahasanya dipaksa, pokoknya Z kamu sekarang 150. Siap bos gitu ini ya. Nah setelah itu dia langsung apa? Siap Pak gitu atau siap tua serahnya lah apalah. Terus otomatis konsekuensinya apa? Nilai si Z yang awalnya minus 50 sekarang menjadi 150. Meskipun kita tidak pernah secara langsung mengembalikan. Ingat, perhatikan di sini. Tidak ada return. Tidak ada return. Perhatikan. Tidak ada return di sini. Tidak ada return. Seperti ini maksudnya. Ini return 0. Artinya apa? Variabel ini kan tidak memiliki parameter yang dikembalikan. Tidak ada parameter yang dikembalikan ke sini. Nah, ini dulu sebenarnya ada di bagian dari pembahasan waktu fungsi terkait bagaimana bahwasanya variabel itu akan mengembalikan nilainya. Jika terlewatkan, maka saya akan jelaskan di video lain terkait fungsi gitu. Di sini yang perlu diperhatikan, tidak adanya return berarti fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Kalau ada return, otomatis berarti fungsi itu mengembalikan nilai itu langsung kembali ke sebelah sini lagi. Jadi dibawa keluar. Jadi kalau biasanya seperti ini, misalnya kalau versi yang ada return ya, jadi seperti ini, ubah nilai biasanya. INT, INT Z misalnya. Return 100. Seperti ini kurang apa 150. Oh, versi ini seperti ini. Nanti di sebelah sininya caranya gimana? Awalnya Z sama dengan minus 50, nanti di sini ada Z sama dengan, saya akan buat versi lain aja. Berarti di sini saya buat INT Z2 sama dengan minus 50 juga. Bedanya Z2, saya akan menggunakan fungsi ubah nilai 2, yang dimana dia mengambil dari Z2. Pokoknya diubah 150 udah, enggak peduli, pokoknya 150. Kalau nanti di print, ini sama sebenarnya. Seperti ini. Oh, ini gitu. Kalian bisa lihat nilainya sama-sama 150. Tetapi bedanya adalah ini menggunakan kembalian. Jadi nilainya dikembalikan dulu ke ubah nilai 2, baru disalin ke Z2. Kalau ini nilai tidak pernah kembali. Langsung alamat tadi menunjuk bahwasanya ya kamu berubah. Seperti itu. Itu perbedaan penggunaan kalau dengan pointer dan tidak menggunakan pointer. Yang menarik dari pointer secara tidak langsung apa? Return, kita hanya bisa mengembalikan satu buah nilai, kecuali kita melakukan sedikitnya strategi-strategi kompleks gitu. Misalnya menggunakan struct atau semacamnya untuk melakukan manipulasi lebih kompleks gitu. Di satu sisi. Di sisi lain, kalau kita menggunakan pointer, kita bisa mengembalikan lebih dari satu variabel sebagai nilai kembalian. Maksudnya seperti apa? Kalau saya mau mengubah nilai keduanya, saya bisa seperti ini. Bintang PTR 1, INT bintang PTR 2. Keduanya mau saya ubah. Jadi bintang PTR satunya nilainya sekarang saya mau 300. Bintang PTR 2 jadi 250. Ingat ini ya. Sekarang saya akan ubah nilai keduanya. Ubah nilai keduanya. Yang saya masukkan adalah Z dan Z2.
Lalu saya akan print ulang di baris berikutnya. Di baris terakhir yang muncul adalah 300 dan 250. Ingat, tidak ada return sebelumnya. Kembali lagi, sekali lagi, sini tidak ada return. Tetapi prinsipnya adalah nanti alamatnya yang dimainkan. Sehingga, wah, kenapa ini? Menarik nih. Oh iya, salah argumen, sorry. Saya lupa ampersand. Ya, kalau kita tidak memasukkan ampersand, konsekuensinya apa? Kita mengakses memorinya, bukan mengakses isinya. Yang kita akses adalah alamat, sorry, yang salah, maaf. Kita tidak mengakses isi memorinya, tapi kita mengakses alamatnya. Jadi alamat itu kan anggaplah bilangan berapa besar gitu. Terus kita otak-atik ya, jelaslah sistem error, program akan error. Karena apa? Karena kita sudah mengedit memori dan itu sangat berbahaya. Jadi akan crash. Nah, sekarang sudah benar. Jadi karena yang kita ubah adalah nilai yang berada di alamat Z. Maka yang berubah jadi 300. Lalu yang satunya kita adalah Z2 kita ubah juga yaitu jadi 250. Dan itu dalam satu fungsi yang sama. Sehingga sekarang kamu bisa punya satu buah fungsi tapi kembalian nilainya sangat banyak gitu yang kamu ubah. Dan itu tidak masalah. Bukan bahasa C. Seperti itu. Ya, sekian, terima kasih. Salah khilafnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.